Kita harus pilih niche siapa nih yang kira-kira di bulan puasa akan mengeluarkan uang lebih banyak. Mereka nggak konsisten, jualannya cuman misalnya di hari pertama sampai hari kelima, katakanlah hari kelima Ramadan atau puasa. Setelah itu udah berhenti. Ya gimana mau ngelihat hasilnya gitu kan. Ibaratnya di awal itu, di pertama itu, teman-teman itu kalau misalnya teman-teman belajar tentang funneling, itu teman-teman masih dalam tahap awareness, masih dalam tahap memberikan awareness. Dalam masa PDKT itu jangan langsung nembak jualan, jangan. Ibaratnya kalau teman-teman PDKT sama lawan jenis katakanlah, gak mungkin kan di awal atau pertama atau katakanlah cuman jalan sekali langsung nembak, enggak kan? Oke, halo teman-teman, di video ini aku akan share beberapa tips buat kalian yang pengen jualan di bulan Ramadan atau bulan puasa ini biar jualannya laris manis. Oke, seperti yang kita tahu kalau misalnya bulan puasa atau bulan Ramadan ini adalah salah satu kesempatan bagi kita para penjual untuk bisa jualan lebih bagus lagi. Hasilnya bisa lebih laris lagi dan bisa lebih menguntungkan lagi. Karena biasanya pada saat menjelang bulan puasa atau saat bulan puasa menjelang lebaran, itu orang-orang itu banyak yang beli-beli barang. Ya kan, banyak yang konsumtif, apalagi nanti ada THR gitu kan. Nah, kita nih sebagai penjual harus siap-siap nih untuk menyambut itu. Jangan sampai kalah sama kompetitor kita. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan, terutama buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali jualan. Yang pertama yang perlu kita siapkan tentu saja niche atau target market. Kita pengen target siapa? Kenapa niche ini penting? Oke, gini. Sebelum kita masuk ke niche, aku kasih gambaran dulu ya kenapa niche itu penting. Coba teman-teman bayangin kalau misalnya teman-teman jualan sesuatu dengan banyak sekali kompetitor, banyak sekali saingan. Apakah teman-teman kira-kira nih teman-teman bisa nggak sebagai seller baru atau penjual baru itu berjualan dan bersaing dengan banyak sekali kompetitor yang sudah besar-besar? Aku kasih contoh. Misalnya teman-teman pengen jualan handphone, ya, teman-teman pengen jualan HP katakanlah. Nah, kalau teman-teman nggak punya niche, teman-teman cuma jualan handphone biasa, atau teman-teman misalnya bikin brand handphone dan brand handphone ini baru katakanlah. Nah, kalau misalnya kita jualan handphone baru ini, kita akan bersaing dengan siapa? Dengan brand-brand besar yang sudah ada. Misalnya dengan iPhone, dengan Samsung, dengan Oppo, dengan Realme, dengan Vivo, dengan macam-macam merek handphone yang sudah ada atau sudah tersebar di pasaran. Apakah kita akan bisa menang? Enggak, teman-teman. Susah banget, kecuali kalian modalnya gede. Misalnya katakanlah kalian jualan sepatu, katakanlah kalian jualan sepatu baru nih, sepatu yang mungkin nggak bermerek atau baru lah katakanlah. Terus kalian jualan sepatu ke orang random, nggak punya niche nih kalian. Kalian akan bersaing dengan brand-brand besar seperti Adidas, kemudian Nike, Puma, dan sebagainya. Apakah kalian akan bisa menang? Ya enggak. Kecuali kalau misalnya kalian punya niche. Contohnya misalnya kalian jualan handphone. Jualan handphone yang mungkin khusus untuk katakanlah tunanetra katakanlah. Jadi orang yang nggak bisa ngelihat pun bisa mengoperasikan handphone. Misalnya contohnya gitu. Nah, itu kan kompetitor kalian nggak ada yang bikin handphone kayak gitu. Kalian bisa masuk ke sana. Misalnya kalian jualan sepatu katakanlah. Kalian jualan sepatu, katakanlah sepatu ini yang bisa di custom sendiri atau yang bisa warnanya diganti-ganti katakanlah. Kalian fokus di desain katakanlah. Warnanya bisa diganti disesuaikan dengan mood kalian atau dengan kondisi. Misalnya kayak itu. Sedangkan merek-merek lain tidak ada yang seperti itu. Oke. Nah, di situ kalian punya niche tuh. Atau misalnya kalian pilih sepatu atau jualan sepatu yang khas Indonesia banget, atau jualan sepatu yang batik katakanlah ke orang-orang yang suka batik. Oh ya, sebelum aku lanjut, buat yang nggak tahu, niche itu adalah sebuah fokus kita, atau biasanya nyebutnya target market juga, yang dimana kita akan fokus bener-bener di sana, yang berbeda dengan orang lain, yang berbeda dengan kompetitor kita. Bukan berarti kalau misalnya kita punya niche, orang lain di luar niche nggak bisa beli. Contohnya misalnya niche kita adalah orang kantoran yang suka dengan sepak bola. Bukan berarti orang yang bukan kantoran nggak bisa beli, tetap bisa beli. Bukan berarti orang kantoran yang nggak suka sepak bola, misalnya suka basket, nggak bisa beli, tetap bisa beli. Tapi fokus kita adalah ke niche itu, ke orang kantoran yang suka sepak bola. Itu. Jadi strategi marketing kita, promosi kita, video kita, konten kita itu akan fokus ke sana. Itu makanya kenapa beberapa orang itu bisa berhasil jualan, karena itu tadi. Kenapa niche itu penting? Karena kita nggak akan ada pesaingnya.
kalau misalnya kita punya niche. Misalnya niche tadi orang kantoran yang suka sepak bola katakanlah. Nah, kompetitor kita itu mungkin nggak fokus di niche sana, tapi di niche masyarakat umum. Nah, kita bisa menarik hati orang yang suka nonton sepak bola dengan kita bikin konten-konten yang berhubungan dengan sepak bola. Oke, kembali ke tema. Kalau misalnya kita fokuskan ke event Ramadan atau event bulan puasa, kita harus target atau kita harus pilih niche siapa nih yang kira-kira di bulan puasa akan mengeluarkan uang lebih banyak. Contohnya, ini contoh ya. Misalnya katakanlah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang setiap harinya harus nyiapin sahur sama buka katakanlah. Misalnya seperti itu. Atau orang kantoran yang kalau misalnya dia nggak pulang ke rumah, biasanya kalau bulan puasa dia ngabuburit dulu katakanlah. Nah, atau mahasiswa yang misalnya kalau bulan puasa biasanya yaitu sama ngabuburit, nyari takjil dan sebagainya. Nah, kita mau fokus kemana? Contohnya misalnya kita pengen fokus ke ibu rumah tangga yang nyiapin sahur dan buka. Nah, kira-kira produk apa saja sih yang akan dibutuhkan oleh ibu rumah tangga yang nyiapin sahur dan buka? Misalnya dia masak sendiri, mungkin butuh peralatan masaknya. Peralatan masaknya apa saja? Misalnya teflon, misalnya spatula, misalnya mangkoknya juga bisa, misalnya fryer, misalnya rice cooker, misalnya macam-macam lah ya. Kita ambil contoh misalnya kita jualan teflon katakanlah. Nah, dan kita cari produk-produk yang unik, yang berbeda, punya keunggulan atau USP kalau orang nyebutnya unique selling point atau UVP, unique value proposition, yang berbeda dengan orang lain atau dengan kompetitor. Misalnya kita pilih teflon produknya. Teflon ini keunggulannya apa? Nah, kita cari tuh produk yang punya keunggulan yang unik. Nah, misalnya kita sudah menemukan nih, ini kita punya teflon atau produk teflon yang cepat panas. Jadi nggak perlu misalnya apinya nyala sebentar langsung panas dan minyaknya langsung panas gitu. Jadi nggak perlu nunggu lama. Nah, itu bisa kalian jadikan solusi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu itu misalnya telat bangun saat pengen buatin sahur, misalnya setengah jam sebelum imsak, itu kan mepet banget. Nah, kalau misalnya ibu masak dengan cara biasa akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, kalau pakai teflon ini 5 detik atau 10 detik api nyala, langsung minyaknya panas dan bisa langsung goreng. Jadi nggak akan telat untuk bikin masakan atau makanan sahur. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kita fokuskan untuk mencari solusi apa yang bisa menguntungkan, apa yang bisa bermanfaat bagi niche market atau target market ini. Misalnya katakanlah kita target orang kantoran yang suka ngabuburit atau anak sekolahan yang suka ngabuburit misalnya. Nah, misalnya kita pilih program apa ya yang kira-kira dibutuhkan mereka ya saat ngabuburit ya. Misalnya jaket yang tahan panas dan nggak bikin dahaga misalnya kayak gitu. Jaket yang tahan panas tapi tidak gerah katakanlah. Nah, itu. Jadi kita coba cari produk yang sesuai yang dibutuhkan sama mereka. Jadi nanti promosinya misalnya jaket tadi. Kalau misalnya kalian adalah orang yang suka ngabuburit, orang yang suka bepergian, misalnya untuk ngabuburit itu kan biasanya rame, desak-desakan dan sebagainya. Kalian bisa pakai jaket ini, jaket anti panas. Jaket yang tidak bikin kalian gerah. Jadi kalian bisa ngabuburit dengan tenang. Walaupun desak-desakan, kalian tetap akan merasakan sejuk, tidak akan merasa gerah. Jadi itu salah satu contoh produk yang bisa kalian pakai atau yang bisa kalian fokuskan di sana. Cari aja produknya. Tapi yang penting menurutku yang pertama kali dicari bukan produk tapi niche atau target market itu dulu. Atau kalian target misalnya katakanlah apa saja yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ingin buka bersama. Misalnya contoh mungkin yang buka bersama ini kira-kira butuh pakaian muslim yang keren, yang kece, biar menarik perhatian. Katakanlah kayak gitu ya. Misalnya salah satu contohnya jilbab. Nah, kalian cari tuh jilbab yang modelnya kekinian, yang modelnya cocok digunakan untuk buka bersama, cocok digunakan untuk yang ngumpul-ngumpul kayak gitu. Nah, itu kalian pilih fokuskan di sana. Di desainnya, di stylishnya, di OOTD mungkin. Nah, itu kalian fokuskan di sana. Jadi nanti kalian ceritain dulu, selalu ya promosinya itu selalu ceritain dulu masalahnya.
Apakah kalian adalah orang yang suka bukber atau kalian sedang merencanakan untuk buka bersama? Nah, kalau misalnya kalian buka bersama, malu dong kalau misalnya pakai baju yang itu-itu aja. Nah, kalian bisa coba inspirasi OOTD berikut. Misalnya dikasih inspirasi ini, pakai jilbab ini, pakaiannya ini, tasnya ini, celananya ini, sepatunya ini. Terus OOTD 2, OOTD 3, OOTD 4. Nah, kayak gitu. Kalau pengen beli langsung aja cek link di description atau cek keranjang kuning kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu tips buat kalian biar dagangan kalian laris. Orang nggak hanya tertarik dengan produknya. Kadang-kala nih dari pengalamanku jualan itu kadang mereka itu nggak ngerti. Orang-orang itu kadang nggak ngerti produk ini tuh fungsinya apa. Makanya butuh kita jelasin. Buktinya gini deh, kalau misalnya kalian ngelihat brand-brand terkenal yang beriklan, ya kan, yang beriklan di TV, di manapun deh ya, di sosial media, di TikTok, di YouTube dan sebagainya, mereka kan nggak langsung ini ada produk baru ini kayak gitu, terus fungsinya ini, enggak kan? Biasanya mereka masalahnya dulu, apakah kalian adalah orang yang suka ini. Nah, bersihnya pakai ini misalnya, atau misalnya kayak deterjen, kalian berani kotor itu baik misalnya, di kasih adegan kotor-kotor kayak gitu, kemudian solusinya di akhir, nyucinya pakai deterjen ini. Nah, kayak gitu kan. Selalu masalahnya di awal, bukan produknya di awal. Nah, kesalahan dari kita sebagai penjual, biasanya penjual pemula itu adalah ngedepanin produk dulu. Nah, kalau kita ngedepanin produk dulu, iya kalau produknya itu bagus, iya kalau produknya itu murah, gak masalah. Kalau produknya itu punya USP yang bener-bener kuat banget, kalau produknya itu desainnya bagus banget, kalau produknya ini sudah terbukti laris sehingga kita nggak perlu jelasin. Misalnya ada produk yang viral, yang udah laris, yang udah banyak dipakai, kita nggak perlu jelasin produk ini fungsinya apa. Atau kalau misalnya produk ini harganya murah, katakanlah, kita tonjolin aja murahnya karena ini ada diskon promo ya, kita nggak perlu jelasin gitu. Tapi apakah viral itu akan selalu viral? Enggak kan? Iya kan? Apakah kalau misalnya produk itu viral akan viral terus? Enggak kan? Ada redupnya kan? Nah, saat produk itu redup, kita biasanya nggak bisa jualin tuh produk. Nah, harga murah juga kayak gitu. Nggak mungkin selamanya harga ini itu harga murah. Kalaupun harganya murah terus, pasti ada kualitas yang bermasalah. Ya kan? Kalau misalnya katakanlah kualitasnya bagus tapi harganya murah, pasti disubsidi atau didiskon. Nah, nggak mungkin selamanya produk atau pemilik brand itu ngediskon harganya terus kan? Nah, makanya penting bagi kita untuk tahu USP atau unique selling point dari sebuah produk agar kita bisa menjualnya itu long term, jangka panjang. Nggak cuman ikut-ikutan tren, nggak cuman oh sekarang lagi viral produk ini jual kayak gitu. Ya oke, dapat, tapi dapatnya biasanya kuenya dibagi. Misalnya nih, ada satu produk viral. Yang jualan produk viral ini kan ada misalnya 50 orang, 50 seller gitu kan. Plus dibantu sama afiliator lain, jadi ada 100 katakan atau 200 orang. Ya kita bersaing dengan 200 orang itu, kita paling cuman kebagian sedikit. Meskipun itu produk viral, banyak yang beli, banyak yang laku. Tapi setelah produk itu turun, biasanya semua seller-seller atau affiliate ini biasanya akan mati, berguguran satu-satu, terus mereka nyari produk lain. Ya kan, kebanyakan kayak gitu. Jadi kita nyari produk terus. Tapi kalau misalnya kita fokus di niche atau target market, kita tahu nih unique selling point produk kita itu apa, ya kita akan bisa jualan itu selamanya. Jadi kita memanfaatkan momentum sekali doang. Misalnya memanfaatkan momentum saat lebaran, saat bulan puasa ini, momentumnya sekali doang. Terus kemudian kita genjot nih promosinya di sini. Bam, kita bikin konten dan selama 1 bulan itu. Misalnya sehari 5 kali katakanlah. Berarti ada 150 konten katakanlah 1 bulan. Kita bam. Tapi selanjutnya setelah itu mungkin akan menurun penjualan kita, tapi akan stabil. Gitu loh. Tapi akan stabil karena kita sudah memanfaatkan momentum di bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Dan kebanyakan biasanya kalau aku ngelihat teman-temanku itu, ya itu tadi, mereka nggak konsisten. Jualannya cuman misalnya di hari pertama sampai hari kelima katakanlah, hari kelima Ramadan atau puasa. Setelah itu udah berhenti. Ya gimana mau ngelihat hasilnya gitu kan. Ibaratnya di awal itu, di pertama itu, teman-teman itu kalau misalnya teman-teman belajar tentang funneling, itu teman-teman masih dalam tahap awareness, masih dalam tahap memberikan awareness, memberikan penjelasan, memberikan apa ya, kayak
membuat orang menjadi jelas teman-teman ini sebenarnya jualan apa sih, itu kayak ngasih tahu dulu. Kalau misalnya dalam tahap awareness, perkenalan diri lah, ibaratnya kalau dalam hubungannya itu PDKT lah. Lah kalau PDKT kita nyerah di hari kelima, ya kita nggak akan dapat, ya kan? Nah itu, jadi PDKT itu harus konsisten. PDKT sama pelanggan ya, itu harus konsisten. Ya kalau misalnya kita komitmen 30 hari, ya 30 hari. Terus, konten terus. Kalau nggak ada pembeli nggak masalah. Dan aku saranin kalau misalnya teman-teman dalam masa PDKT itu jangan langsung nembak jualan, jangan. Ibaratnya kalau teman-teman PDKT sama lawan jenis katakanlah, nggak mungkin kan di awal atau pertama atau katakanlah cuman jalan sekali langsung nembak. Enggak kan? Pasti ya speak dulu, pasti ya modus dulu, pasti ya caper dulu gitu kan, nggak langsung nembak kan. Baru setelah sudah teryakinkan gitu kan, customernya sudah teryakinkan, sudah bagus, sudah mengerti nih kita jualan apa, sudah mengerti nih kita itu kasih solusi apa atau membahas tentang apa, baru kita jualan, baru kita tembak, jebret kita jualan ini gitu. Atau pakai cara soft selling juga nggak masalah. Jadi kita jelasin kayak gini bla 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 bla. Kalau pengen lebih lanjut atau kalau pengen detail produk yang rekomendasi produknya, langsung aja cek link di bio katakanlah, atau cek keranjang kuning. Udah langsung gitu aja. Tapi jangan jelasin produknya dulu. Tapi jelasin kayak tadi kan, masalahnya dulu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share di video ini. Semoga informasi tadi bisa membantu kalian dalam jualan, dan semoga bulan puasa nanti kita bisa mendapatkan penjualan yang bagus dan laris tentunya. Buat yang pengen tips lainnya atau rekomendasi produk, langsung aja cek link di description box di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan infonya dan tips-tips lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!